Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menambah rasa cinta kita, rasa bangga kita pada para pemuda, karena para pemuda generasi penerus bangsa. Di tangan para pemudalah nasib bangsa, negara, dan agama ini menjadi mulia atau menjadi hina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hatta idza stayasa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanutya man nasya wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Hatta idza stasa rasulu, sehingga apabila para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan umatnya, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Fanutjiya man nasya, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna, dan tidak dapat ditolak siksa kami anil qaumil mujrimi, daripada orang-orang yang berdosa. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Yusuf ayat 110 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, sehingga apabila para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan
umatnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa azab kami daripada orang-orang yang berdosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jumhur al-mufassirin, para ulama ahli tafsir sepakat jika surat Yusuf tergolong makiyah. Meskipun Ibnu Abbas menyatakan kecuali ada 4 ayat diantaranya berupa golongan madaniyah, bukan makiyah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf menjadi satu-satunya tokoh sentral dalam surat ini. Kisah Yusuf, putra Nabi Yakub ini, tidak bercampur dengan para utusan lainnya yang umumnya kisah mereka termaktub dalam beberapa surat yang berbeda. Kisah Yusuf juga ditahbiskan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini sebagai ahsan al-qasas, kisah terbaik, cerita terbaik yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah cerita yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran surat Yusuf ayat 3. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan uslub bahasa yang khas, Imam Sayyid Qutb dalam karya monumentalnya Tafsir fi Dhilalil Quran langsung menggebrak di awal penjelasannya tentang ayat di atas. Sesungguhnya ayat ini sangat menakutkan. Ayat ini sangat mengerikan. Ayat ini menggambarkan penderitaan dan kepayahan yang harus ditanggung oleh para utusan Allah dalam mengemban amanah dakwah Islam. Hari-hari berlalu, sedang mereka tetap berjuang tanpa ada yang menyambut seruan mereka kecuali sedikit. Sebaliknya, kelompok penentang dakwah dan pembangkang terus merapatkan barisannya, dan kekuatan mereka kian tangguh, kian hebat. Sedang jumlah muslimin justru sangat rapuh dan semakin berkurang pengikutnya. Inilah sunnatullah yang harus dilalui oleh siapapun yang mengaku berdakwah jihad di jalan Allah. Kelokan tajam, jalan yang terjal, serta aneka kepayahan dan kesulitan menjadi menu wajib dalam keseharian para dai, para juru dakwah. Sebab yang mereka usung adalah kebenaran, sedang kebenaran itu tak bisa bersanding dengan kebatilan. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, torehan sejarah para nabi hendaknya menjadi panduan bagi setiap muslim dalam berdakwah dan menyampaikan kebaikan. Tentu kita tidak ada yang memungkiri level keimanan mereka para rasul.
karena nabi-nabi, rasul-rasul tersebut adalah manusia pilihan Allah yang diutus kepada manusia. Namun rupanya hal itu bukan jaminan bagi mereka untuk tidak mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pepatah, semakin tinggi pohon menjulang, maka angin yang menerpanya kian kuat pula. Semakin tinggi tingkatan iman seseorang, maka goncangan iman pun semakin dahsyat. Hal ini menurut Ibnu Katsir sebagai tahapan seleksi yang harus dijalani oleh setiap muslim ketika berdakwah. Modal mereka tidak cukup dengan wawasan yang luas, pendidikan yang tinggi, dan menguasai metode saja. Tapi di sana juga membutuhkan mujahadah, kesungguhan, dan kesabaran tingkat tinggi. Sebab dakwah tidak bisa dijalani sambil lalu begitu saja. Dalam ayat di atas, para rasul dilukiskan bahkan hingga pada stadium tingkat putus asa dalam berdakwah. Sampai-sampai mereka menyangka para sahabat dan pengikut setianya pun juga sudah berpaling dari dakwah dan kebenaran tersebut. Diharapkan dengan adanya benturan dan goncangan tersebut, para pengemban kebaikan ini kian menyadari kelemahan dan keterbatasan mereka. Selain itu, setiap muslim harus mengerahkan segenap potensi diri yang dimiliki untuk menopang dakwah yang sementara ia jalani. Kesadaran inilah yang menggiring mereka untuk hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, lagi Maha Perkuasa atas segala sesuatu. Kesadaran yang menjadikan setiap diri selalu berucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah semata. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lebih lanjut Sayyid Qutb menambahkan, dalam persoalan ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sama sekali tidak membutuhkan bantuan dan usaha manusia dalam memenangkan agamanya ini. Namun inilah cara Allah untuk mendidik hamba-hambanya dalam berdakwah, dalam bermujahadah. Tidak ada hasil kecuali tanpa proses yang menyertainya, termasuk dalam menyampaikan dakwah dan kebaikan ini. Setiap muslim diminta untuk memaksimalkan potensi diri dan lingkungan sekitarnya. Urusan mujahadah, urusan dakwah ini tentunya tidak hanya mencakup persoalan dakwah formalitas saja. Artinya dakwah tidak harus di masjid-masjid dan musola-musola saja. Bagi seorang muslim, apapun job dan rutinitas yang dijalani dalam keseharian, hendaknya menjadikan dakwah sebagai orientasi awal dan tolak ukur dalam bekerja, sehingga lakon apapun yang dikerjakan senantiasa menjadikan ia tampil terbaik di dalamnya. Karena seluruh hidup seorang hamba hanyalah pengabdian diri sebagai Abdullah, hamba Allah, dan implementasi sebagai seorang khalifah Allah. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semoga bisa menjadikan pelajaran bagi umat Islam, yaitu menjabarnya para dai dan aktivis dakwah
yang memenuhi ruang berbagai media saat ini. Di satu sisi, kita sebagai umat Islam berharap semoga hal ini adalah bagian dari pencerahan umat yang jelas datang dari berbagai lapisan masyarakat yang heterogen, dan pemahaman mereka tentu sangat beragam. Namun di sisi lain kita juga miris, sebab terkadang apa yang mereka tampilkan sangat jauh dari sosok pencerah yang umat rindukan selama ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka justru menjadi bumerang yang mencederai urusan agama. Bahkan pungguk yang merindukan bulan. Boleh jadi ungkapan ini pas untuk menggambarkan fenomena sebagai pelaku dakwah di negeri kita ini. Alih-alih mereka berjuang, berjibaku, dan merasakan penderitaan serta kegoncangan dalam memperjuangkan agama Islam ini, para dai dan aktivis itu malah terjebak dalam kehidupan hedonis ala budaya Barat. Dahaga umat Islam akan sosok pemimpin kepada mereka. Dahaga umat Islam akan sosok pemimpin dan pengayom yang bisa memberikan keteladanan kepada mereka. Justru tidak sedikit harus ditebus dengan realitas yang berbeda. Alhasil, umat Islam kembali diminta untuk bersabar, dan bersabar dalam menanti kemenangan dakwah. Bukan Allah yang tidak menepati janji, namun semata karena umat Islam sendiri yang belum memenuhi syarat untuk meraih kemenangan yang telah dijanjikan tersebut. Bukan karena isi Al-Quran yang berbeda antara zaman para sahabat Nabi dengan masa sekarang, tetapi perbedaannya, para sahabat Nabi mengamalkan isi Al-Quran dengan benar dan penuh keyakinan. Sedang umat Islam hari ini membaca Al-Quran saja enggan, apalagi mengamalkan isi-isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita, diberkahi bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.